sedang terjadi, ada bintik hitam di tangannya. Dia menggosoknya dengan sabun. Sabunnya hancur. Dia mengambil sikat, tapi sikatnya juga rusak. Sebenarnya ada apa? Dia mengambil handuk dan menggosoknya lagi. Tapi bintik itu tetap ada. So-mun berbaring dan berpikir. Apa mungkin karena peristiwa kemarin, saat ia seperti tersambar petir? Waktu berhenti. Dia melayang di udara. Badannya menjadi ringan. Matanya menjadi hijau. Lalu ia jatuh. Saat dia sadar, ia kira disambar petir. Rambutnya berubah menjadi keriting. Satu demi satu. Dia menjadi panik dan berteriak. Yang lebih aneh adalah hari berikutnya. Berandalan mengambil tongkatnya dan menggodanya. Sakit, marah. Mereka menginjak-injak So-mun, mengeluarkan radio antiknya dan menggodanya. Jangan menatapku seperti itu. Kamu akan mati. Saat radionya akan dihancurkan, seorang wanita muncul, menghajar pengganggu sekolah, mengembalikan radio So-mun. Dia ingin membawa So-mun pergi. Masih ada orang yang tersisa. Wanita itu memiliki tendangan kuat. Pria itu kesakitan, tapi dia masih belum menyerah. Ia dibantu temannya. Wanita dengan mudah mengalahkannya. Rambutnya dijambak dari belakang, tapi dia langsung dihajar. Wanita mengambil tongkat dan membawa So-mun pergi. Dalam perjalanan, wanita itu menunjukkan bintik hitam yang sama. Sepertinya dia tahu sesuatu. Mereka datang ke restoran mie. Orang-orang di toko mie tampak normal, tapi mereka semua adalah pengusir setan profesional, bertanggung jawab menangkap hantu. Mereka punya kemampuan khusus dan kemampuan fisik lebih hebat dari orang biasa. Dan bintik hitam di tangan So-mun, mereka juga memilikinya. Beberapa hari yang lalu, dengan tangan mereka memotong zucchini, memasukkan ke dalam panci, menyaring dengan cepat, mencuci dengan air dingin, menggoreng zucchini, menumis jamur, memasak wortel, mengocok telur. Bahan-bahannya lengkap, tertata di atas mie. Terakhir tuangkan kuahnya. Sudah selesai. Tapi ada yang aneh dengan Koki. Ia menyentil pisau dapur, mendekatkan ke telinganya, kemudian mematahkannya dengan tangan. Koki yang aneh. Bisnis toko mie terlihat normal, tapi di sini sebenarnya markas pengusir setan. Wanita yang tampak kurus dapat dengan mudah membawa 4 ember. Tiba-tiba ia merasa roh jahat yang kuat muncul. Mereka bertiga cepat berganti pakaian, meninggalkan toko, dan langsung pergi, menghubungi anggota lainnya. Tim dibagi menjadi 2, tapi roh jahat tingkat 3 terlalu kuat. Rekan satu tim terbunuh, dan jiwa dalam tubuhnya masuk ke tubuh So-mun. Mereka memberitahu So-mun, mereka semua pengusir setan, bertugas menangkap hantu, dan bintik hitam itu adalah pintu ke alam baka. Mereka ingin So-mun bergabung, tapi dia tidak tertarik. Ia menolaknya. Ketika dia meninggalkan restoran, dia menerima telepon dari Ung Min. Para berandalan menganiaya Ung Min. So-mun segera bergegas. Saat tiba, Ung Min sudah babak belur. So-mun marah melihatnya, meminta mereka melepaskan Ung Min. Mana mungkin berandal menyerah? Mereka balas dendam atas insiden siang hari. Si rambut kuning memukul So-mun. Namun saat ini, ada kekuatan yang muncul dari dirinya. Ia menahan pukulan lawan, tapi dia ditendang ke tanah. Berandalan itu marah. Pukulan demi pukulan, So-mun berlumuran darah. Kemudian, 3 orang dari toko mie muncul. Mereka datang untuk menyelamatkan So-mun. 딱 한 대씩만 갚을 테니까. Si paman melesat, berhenti di depan berandalan. Hanya sekali pukul, sudah meretakkan tulang lawan. Dengan mudah menghindari pukulan. Serangan kedua, dan tulang lainnya patah. Dalam sekali pukul, rambut kuning juga terjatuh. Selesai menghajar mereka. Setelah beberapa saat, si bibi menyembuhkan luka berandalan dan menghapus ingatannya. Saat So-mun bangun, dirinya kembali ke toko mie. Kaki pincangnya juga disembuhkan oleh bibi. Setelah masa adaptasi yang sulit, So-mun akhirnya berjalan dengan normal. Dia berlari keluar. Kecepatannya semakin cepat. Berlari di taman bermain, menangis terharu melihat hidangan mie untuknya. So-mun kembali terharu. Keesokan harinya, bangku yang berat berhasil ia hancurkan. Pamannya yang baik menyiapkannya untuk melihat roh-roh jahat. 2 orang berlari lebih cepat dari Bas. Mereka tiba di tempat tujuan. So-mun menemukan bungkus makanan dan anak laki-laki. Di lantai tidak jauh, seorang wanita berusaha membunuh. Takut terlambat, So-mun mengangkat pagar besi. Kemudian, paman datang. Dia segera menghentikan wanita itu. So-mun khawatir dengan bocah lelaki yang pingsan. Ia memberikan pertolongan pertama. Yang lainnya tiba. Anak itu berhasil diselamatkan. Dan pria di sisi lain ternyata dirasuki roh jahat. Ia sering memukuli istrinya. Dalam kemarahan, ia berusaha melukai suaminya. Roh jahat ditundukkan. Anak kecil itu juga bisa diselamatkan. Semua orang memuji So-mun dan mengeluarkan seragam organisasi. Keesokan paginya, mereka menunggu di tempat yang disepakati.
So-moon mau bergabung. Akhirnya, tim pengusir setan berkumpul. Cerita di atas adalah drama Korea Uncani Counter atau Pengusir Setan di Toko Mi. Diadaptasi dari komik dengan judul yang sama. Saat ditayangkan akhir tahun lalu, film ini memecahkan rekor rating penonton. Sempat juga menjadi trending topik. Peminatnya terus naik pesat. Saya rekomendasikan film ini